Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man1 Bojonegoro melaksanakan proses pembelajaran daring dengan menggunakan Google Form, dengan menggunakan e-learning dan fasilitas-fasilitas yang lain. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan minat, mengembangkan bakatnya dengan penguasaan teknologi. Dan mereka, Bapak Ibu Guru, adalah sumber pembelajaran. Sehingga dengan demikian, penggunaan fasilitas daring dalam proses pembelajaran adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi di era COVID-19. Disinilah dibutuhkan kecakapan Bapak Ibu Guru, bagaimana menyusun rencana, bagaimana mengaplikasikan proses pembelajaran, dan bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran siswa, serta bagaimana membuat laporan kepada pimpinan dan kepada pengawas madrasah. Dan ini semua harus mereka lakukan tidak dengan komunikasi yang bebas sebagaimana di madrasah, akan tetapi mereka melakukan komunikasi secara mandiri, virtual kepada siswa di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu Guru juga berada di rumahnya masing-masing. Sehingga mungkin sebagian orang menganggap bahwa ketika COVID-19 ini merupakan wabah dan kita alami, maka Bapak Ibu Guru itu cukup dengan tidur saja. Itu tidak benar. Karena justru dengan menyusun pembelajaran yang dengan virtual ini, mereka lebih banyak bekerja. Dengan menggunakan evaluasi menggunakan IT, mereka lebih butuh banyak waktu untuk mengevaluasi karya siswa. Dan mereka tidak bisa putus dalam memberikan atau melakukan evaluasi karena mereka ditentukan oleh jam, ditentukan oleh waktu berdasarkan aplikasi yang mereka gunakan. Apakah itu Google Form, apakah itu e-learning, apakah itu menggunakan video Zoom dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Man1 Bojonegoro yang telah melakukan proses pembelajaran virtual, telah menggunakan IT sebagai media pembelajaran, dan tetap menjadikan jenengan semua sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dr. Aris Daryanta, guru mata pelajaran sosiologi Man1 Bojonegoro. Di sini akan kami sampaikan terkait dengan pembelajaran di masa COVID-19. Di masa COVID-19, semua guru harus meningkatkan kemampuan dalam bidang IT. Kenapa? Kita dituntut untuk belajar secara daring. Nah, oleh karena itu, pembelajaran daring itu bisa berupa Kuiper, ruang guru, kemudian juga e-learning, WA group, dan lain-lain. Kemudian kalau saya pribadi, saya menggunakan WA dan e-learning. Dalam menggunakan WA memang lebih mudah, lebih terjangkau oleh jaringan internet siswa. Kemudian kalau kita menggunakan e-learning, memang jaringannya untuk siswa yang mungkin di pelosok desa itu lebih terbatas, sehingga kadang-kala tidak mampu terjangkau. Yang selanjutnya, dalam masa COVID-19 ini dituntut untuk peran guru, peran orang tua, dan juga siswa. Dari guru, maka guru harus meningkatkan kemampuan di bidang IT. Orang tua harus mengontrol anak-anaknya belajar di rumah, dan juga siswa harus selalu berada di rumah. Dan juga karena belajar di rumah, kita dasarnya tidak libur, namun kita belajar di rumah, sehingga harus orang tua ini yang mengontrol anak-anaknya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk pengembangan daripada anak-anak didik kita menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Rohana Komsatun, guru mata pelajaran fisika di Man1 Bojonegoro. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran fisika yang saya lakukan menggunakan aplikasi e-learning. Karena pembelajaran di dalam e-learning saya anggap efektif dan efisien, dan juga di dalamnya lengkap.
Dalam e-learning, untuk melakukan penilaian bisa dilakukan penilaian pengetahuan, juga dapat dilakukan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan CBT, yang mana dalam penilaian harian 30 menit sebelum pelaksanaan, saya memberikan token kepada peserta didik, dan juga dalam 30 menit itu saya mengecek kesiapan siswa-siswi untuk absensi. Kemudian untuk penilaian keterampilan, khusus untuk pelajaran fisika, di situ siswa melakukan praktikum dari rumah masing-masing, kemudian hasilnya berupa laporan bisa diupload di dalamnya. Juga bisa disertai dengan foto dan juga video. Hasil tersebut setelah diupload bisa saya langsung nilai, kemudian siswa juga langsung bisa melihat hasil nilainya tersebut. Demikian pengalaman pembelajaran daring yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mansaro TV. Kali ini saya Ardana Leswari akan sedikit sharing tentang pengalaman belajar via daring di masa pandemi COVID-19, terutama untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk sejarah Indonesia saya lebih suka menggunakan istilah sejarah kekinian dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa sejarah dengan peristiwa-peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini. Terutama kalau saat ini dunia sedang membicarakan tentang COVID-19. Dan ternyata antusiasme siswa juga cukup tinggi untuk berdiskusi tentang hal ini. Nah, ternyata pandemi yang di Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita terbanyak se-Asia Tenggara ini bukan merupakan pandemi pertama yang menyerang Indonesia. Ada salah satu artikel menarik yang ditulis oleh salah satu dosen UGM bernama Ravandoli dengan judul Seabad Flu Spanyol di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Artikel ini sangat menarik dan juga saya gunakan untuk pembelajaran via daring karena relevan dengan materi pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester pertama pada bab kolonial. Nah, dari sini kita bisa melihat berbagai fakta-fakta menarik tentang bagaimana Indonesia saat itu menghadapi pandemi. Terutama saat itu Indonesia belum memiliki penduduk yang sebanyak sekarang, tapi jumlah korban jiwa karena flu Spanyol ini mencapai 1,5 juta jiwa. Dan kondisi saat itu infrastruktur medis dan sebagainya juga belum memadai dan memaksa harus menghadapi flu ataupun penyakit yang luar biasa hebat karena merenggut banyak jiwa dan merupakan pandemi baru yang belum ditemukan obat ataupun vaksinnya. Kurang lebih sama seperti kejadian pada saat ini ketika ada COVID-19 yang merupakan penyakit baru yang belum ditemukan vaksin ataupun obatnya. Untuk itu kerjasama pemerintah dengan berbagai kebijakan dan masyarakat yang bijak untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang ada itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Untuk itu belajar sejarah ternyata bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yesi. Saya mengajar matematika peminatan kelas 10 dan kelas 11. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya selama pembelajaran daring.
pembelajaran daring menjadi pengalaman terbaru sekaligus tantangan menarik bagi saya. Karena saya harus menyampaikan materi secara online dan memantau perkembangan belajar peserta didik melalui media online pula. Oleh karena itu, saya memanfaatkan beberapa aplikasi belajar online seperti e-learning, Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp Group untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Melalui beberapa media online tersebut, saya bisa mengetahui proses belajar peserta didik. Selain itu, saya juga bisa menilai, mengevaluasi, dan menganalisis hasil belajar peserta didik melalui tes formatif yang mereka kerjakan. Ada hal menarik yang saya rasakan selama pembelajaran daring. Saya, sebagai tenaga pendidik, harus memikirkan metode apa yang sesuai yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi secara online namun tidak monoton. Nah, oleh karena itu, saya menggunakan beberapa metode selama pembelajaran daring saya. Yang pertama, saya memanfaatkan platform yang ada seperti YouTube. Saya mencari video yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik, dan kemudian saya share sebagai bahan referensi belajar mereka. Yang kedua, saya membuat bahan ajar sederhana dengan format PDF dan PowerPoint dengan memanfaatkan fitur-fitur animasi sehingga menghasilkan tampilan yang menarik dan mudah dipahami peserta didik. Selain itu, yang terakhir, saya juga membuat sendiri video tutorial sederhana tentang penyelesaian soal matematika. Hal ini saya lakukan untuk memudahkan peserta didik memahami beberapa indikator soal terkait materi yang saya ajarkan. Walaupun dalam pembelajaran daring masih terdapat beberapa kendala, seperti minimnya akses internet, tapi saya sangat mengapresiasi peserta didik yang masih terus berjuang dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Hal ini ditunjukkan dengan ketuntasan mereka dalam menyelesaikan setiap tugas ataupun latihan daring yang saya berikan. Demikian sedikit sharing pengalaman saya selama pembelajaran daring. Tetap semangat untuk peserta didik, walaupun kalian tetap belajar di rumah. Semoga masa pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai segi-segi positif pembelajaran daring, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, saya melihat ada beberapa segi-segi positif yang saya dapati. Di antaranya adalah guru termasuk anak didik juga lebih mengetahui kapasitas keilmuan bahasa Arab yang mereka miliki, juga mereka jadi lebih sadar dan dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang mereka alami. Ini adalah dampak positif, sehingga kemudian saya lihat mereka banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara pribadi kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi, yang keluar dari kesulitan belajar mereka masing-masing. Sehingga kemudian manfaat yang kedua, memunculkan kreativitas mereka untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada, termasuk situs-situs berbahasa Arab, situs-situs penerjemahan, dan aplikasi-aplikasi penerjemahan, juga kamus online, dan baik juga yang online sekalipun, sehingga mereka berusaha secara mandiri menemukan jawaban-jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka. Ini adalah menimbulkan kreativitas, sehingga mereka pun mempertanyakan hal-hal yang langsung menyentuh dengan kesulitan belajar mereka masing-masing. Sehingga juga ada manfaat yang ketiga, yakni pembelajaran yang dilakukan guru secara daring ini kemudian mirip dengan pembelajaran yang bersifat individual, mirip dengan pembelajaran yang bersifat privat, karena mereka mengajukan pertanyaan didasarkan pada
tingkat keilmuan dan kesulitan belajar mereka alami masing-masing. Jadi ini merupakan dampak yang baik yang yang harus disikapi dengan baik pula terkait dengan pembelajaran. Demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitria Kusumawardani, guru Mapel Seni Budaya MAN 1 Bojonegoro. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai pembelajaran selama pandemi Corona 2020. Nah, saat ini kami selaku guru Mapel Seni Budaya menggunakan aplikasi yang dinamakan e-learning madrasah untuk menyelesaikan materi-materi yang belum terselesaikan pada semester 2 di tahun 2020 ini. Nah, Seni Budaya juga memberikan materi-materi pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Dari sini kami memberikan materi tentang materi musik barat, di mana saya beri tugas untuk membuat video atau memainkan instrumen atau menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan aplikasi yang berasal dari HP atau alat seadanya yang ada di rumah. Dari situ anak-anak sangat antusias untuk berlomba-lomba menyelesaikan materi itu dan diupload di aplikasi e-learning madrasah. Contohnya seperti anak kelas 11 UP3. Dia menyelesaikan itu dengan waktu dan deadline yang telah ditentukan, menyelesaikan materi musik mancanegara, musik modern, musik barat dengan mengaplikasi aplikasi HP ke e-learning. Itu yang pertama cerita saya. Yang kedua adalah anak-anak memberikan motivasi terbesar saya kepada materi seni budaya, di mana kelas online di e-learning itu dapat dibuka oleh beberapa kelas, dapat diakses informasi maupun materinya. Yang ketiga, kesulitan dan kekurangannya adalah ada beberapa anak yang tinggal di daerah yang sangat jauh dan kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya memberikan asumsi bahwa menggunakan e-learning madrasah selama pandemi corona sangat positif dan anak-anak memiliki antusias yang tinggi, kemudian anak-anak belajar beraplikasi dengan HP maupun internet. Itu yang bisa saya petik dari pembelajaran e-learning madrasah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.